Dan banyak perusahaan yang melakukan digitalisasi di 2020. Tapi pertanyaan gini, apa yang mereka pilih, apa yang mereka jalankan, apakah sudah tepat? Hai Pak, Halo. selamat malam. Halo, malam Tari. Ya, makasih nih Pak udah Motor dulu di meluangkan posisi waktunya ya. malam-malam. Thank you Tari sudah bantu arrange diskusi Iya, ini. Ini iya, baru pertama kali saya join live kayak begini nih. sama Pak. Oke, langsung kita mulai aja nih Pak ya. Ya, Nah, silakan hai Tari. teman-teman, perkenalkan yang belum tahu, saya Tari Andini. Malam ini ditemenin sama Pak Robert selaku CEO dari PT Witter Indonesia. Nah, 2 hari lagi nih kan kita mau ada webinar series yang berjudul How Technology Can Help Business to Grow During Crisis in 2021. Nah, di sini nih kita bakal ngobrol sama expertnya nih, expert di bisnis dan teknologi. Itu ada Pak Eric Pijo, Human Experience Business Advisor, SAP SuccessFactors, Pak Suryanto, Senior Professional Service Consultant Deloitte, Peter Haryanto, Partner Manager UiPath, Ramya Devi, Senior Partner Sales Engineer Freshworks, dan tentunya Pak Robert Leandro, CEO PT Wiver Indonesia. Nah, ide awalnya nih Pak, kenapa pengen bikin webinar series? Alasannya apa nih Pak? Em, jadi di tahun 2021 ini kita melihat bahwa ini kan di awal tahun. Awal tahun ini menurut kita ini kita harus mulainya itu pada momen yang pas nih. Dan di 2020 kan kita lihat sendiri nih kita di masa pandemik. Pandemik itu kita melihat banyak disruption terhadap kegiatan kita sehari, di mana muncul istilah new normal. Dan kita melihat bahwa di sepanjang tahun 2020 banyak sekali perubahan, dan perubahan itu dasarnya itu banyak impact terhadap operationnya kita. Dan ternyata di dalam masa 2020 itu kita melihat bahwa banyak sekali hal yang berhubungan dengan digitalisasi itu terjadi. Dan banyak yang ngomong ternyata 2020 itu mempercepat nih proses digitalisasi. Jadi mungkin di awal tahun 2020 ataupun di 2019 kita ngomongin bagaimana perusahaan bisa lakukan digitalisasi. Dan ternyata 2020 itu ternyata perubahannya sangat cepat. Cuma keadaan 2020 itu adalah banyak didorong oleh faktor yang mendesak. Misalkan tiba-tiba nih kita nggak bisa masuk kantor kayak Weaver, kita tiba-tiba bulan Maret tuh karena pandemik panik semuanya suruh dirumahin. Cuma untungnya saat itu juga secara DNA company kita sudah ready ya untuk Ya, bekerja maupun kolaborasi secara digital online. Jadi ketika disuruh ke pulang ke rumah, bekerja dari rumah, kelihatannya timnya kita no problems ya. Sampai saat ini kita masih ya work benar. from home. Kemudian di 2021 saya lihat bahwa ini proses ini sudah terjadi ya. Maksudnya pandemic ini sudah terjadi dan banyak perusahaan yang melakukan digitalisasi di 2020. Tapi pertanyaan gini, apa yang mereka pilih, apa yang mereka jalankan, apakah sudah tepat? Kalau belum tepat, apakah ada yang salah nih di strategi? Nah, jadi di Weaver ini kita pengen bikin nih sebuah webinar. Webinar itu kita mau bikin series beberapa produk yang sebenarnya menjadi produk unggulannya Weaver nih. Dan starting dari webinar Kamis ini adalah summary. Jadi sebelum kita go detail, kita summary dulu nih. Kita punya solusi apa sih yang bisa membantu perusahaan-perusahaan selama krisis maupun post pandemic ini. Jadi mungkin ini tujuannya kenapa ada ide kita bikin webinar ini. I see. Itu juga kenapa alasannya how technology can help business to grow during crisis gitu Pak ya. Tapi Ya. kalau menurut Bapak nih, dibanding tahun 2020, apakah tahun 2021 akan lebih baik gitu daripada tahun 2020 kemarin? Oh, sudah pasti. Ber-
Sudah pasti, karena 2021 itu adalah kita bisa ngomong mungkin kita masuk ke era post pandemic ya, post pandemic karena di akhir tahun pun kita udah melihat nih harapan dari si vaksin. Kita melihat vaksin, kita melihat wah mungkin kita dalam waktu cepat kita sudah bisa bisa terlepas dengan kondisi seperti sekarang ya. Kita masih jaga jarak, kita masih masih nggak bisa travel, kita masih masih nggak berani nih kemana-mana. Tapi dengan harapan adanya vaksin, kemungkinan harapan kita untuk balik ke kondisi normal itu makin dekat. Dengan kita balik ke kondisi normal makin dekat, hopefully semua kegiatan ekonomi akan kembali seperti semula. I see. Dan mungkin saat inilah kita melihat nih siapa yang bisa jadi, kalau istilah saya, siapa yang bisa menjadi raja baru nih di masing-masing bidang. Karena kan post pandemic banyak sekali yang berubah. Siapa yang bisa maju paling depan, siapa yang bisa berhasil nih menemukan kunci baru di new normal ini, mungkin dia bisa jadi raja baru nih di bidangnya dia. Jadi kita melihat harapan baru di 2021 sebenarnya. Ah, I see. Tuh ini Pak, kan tadi kayak di tahun 2020 karena tiba-tiba pandemi gitu kan, pasti orang pada kaget gitu kan awalnya. Terus langsung tiba-tiba, oke, kita move gitu ke digital gitu kan. Terus ternyata mungkin dalam proses itu mereka tetap bertahan di tahun kemarin. Dan misalnya di tahun ini, oh oke, udah ada vaksin, we're going to normal, kita akan balik lagi ke normal gitu kan. Apakah mungkin mereka bakal pikir, oh ya udah deh, kemarin aja ternyata baik-baik aja gitu. Jadi ya kita nggak usah buru-buru move juga gitu. Kalau menurut Bapak ada nggak orang yang kira-kira mikirnya bisnis akan seperti itu gitu? Kayak balik ke sebelum tahun 2020. Oh, sudah pasti ada yang mindsetnya seperti itu. Cuma kan tadi istilah saya adalah siapa yang akan jadi the new king. Dan dengan konsep baru, dengan cara berpikir baru, cara bisnis baru, itu ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan sih, sudah pasti siapa yang bisa menjadi terdepan, ini saatnya. Karena dengan adanya krisis, itu selalu akan muncul nih yang namanya sebuah raja baru. Karena krisis. Jadi winnernya itu adalah siapa yang bisa maju terdepan, yang paling kreatif dan paling efisien sebenarnya kan. Ya, benar. Tapi mungkin ini belum akan secepatnya kali Pak ya, kembali ke benar-benar normal gitu. Nah, menurut kacamata Bapak, apakah akhir tahun 2021 ini udah benar-benar mendekati normal gitu? Harusnya kalau lihat dari data sama fakta yang ada di lapangan, proses ini masih panjang ya. Jadi harapannya kita akhir 2021 itu mungkin ada di kondisi yang menjadi yang lebih baik. Tapi benar-benar seperti di tahun sebelum 2020 kayaknya hampir tidak mungkin ya. Kalau benar-benar pendapat saya ya. Ya. Apalagi untuk kondisi di Indonesia sekarang ya Pak ya. Benar, benar. Nah, ini kan 2 hari lagi nih webinarnya summary gitu Pak ya, dari serangkaian webinar nantinya gitu. Nah, kira-kira gambaran nih Pak, mungkin Bapak bisa kasih gambaran ke teman-teman yang lagi nonton, setelah summary dari 2 hari lagi webinar ini, itu selanjutnya akan membicarakan tentang apa nih Pak? Jadi di Kamis ini topik eventnya kita adalah memberikan high level solusi digital yang ada di Weaver. Apa sih produk-produk sama solusi digital yang akan kita bisa memberikan benefit terhadap teman-teman ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kita mulai bicara mengenai robotic processing. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan robot yang bisa melakukan efisiensi kinerja di perusahaan. Kemudian kita punya lagi yang namanya collaboration. Karena sekarang kan ngomongnya adalah digital collaboration ya. Kita juga punya produk bagaimana digital collaboration itu bisa dibantu dengan toolsnya kita. Dan dengan tools ini, collaboration bisa meningkatkan performance perusahaan.
Ketiga, kita ngomongin bagaimana pentingnya si employee experience, bagaimana selama pandemic, post pandemic, motor penggerak perusahaan itu adalah si karyawan. Bagaimana tools yang bisa membantu nih meningkatkan employee experience. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjual lebih banyak secara digital. Bagaimana kita memanage customer experience ya kita. Jadi 4 produk ataupun 4 segmen penting ini yang akan dibawain secara detail untuk webinar selanjutnya. Jadi Kamis ini kita akan ngomongin high level, kemudian kita akan bikin serangkaian webinar yang lebih detail. Jadi mungkin ada orang yang IT akan join ke webinar series yang mengenai robot. Kemudian ada orang dari infrastructure nih yang ngomongin yang collaboration. Orang HR ngomongin yang masalah employee experience. Dan juga mungkin orang sales sama atau orang operation yang akan ngomongin ke untuk yang akan kita lakukan. Oke, sih. Thank you Pak penjelasannya. Nah, tadi kan kita sempat singgung soal mindset gitu Pak ya. Karena untuk sebuah perubahan itu kan dibutuhkan mindset yang growth mindset gitu, mindset yang juga terus berkembang. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal transformasi digital, sebenarnya aspek apa gitu Pak yang paling penting, yang paling utama gitu dalam transformasi digital? Karena nggak cuma satu orang ya, mungkin ada beberapa orang gitu yang udah merasa mereka udah bertransformasi ke digital nih, tapi kok nggak berhasil ya? Kayak yang Bapak tadi bilang mungkin strateginya salah gitu. Nah sebenarnya jadi aspek apa yang paling penting ketika mau memulai untuk move ke digital, terus strategi apa gitu yang paling utama gitu Pak? Jadi kalau proses move ke digital itu sebenarnya saya mengambil sebuah quote yang sangat menarik ya dari customer-nya kita. Itu dari Pak CEO-nya Diamond. CEO Diamond itu saya sempat kira-kira 4 bulan yang lalu sempat lakukan wawancara ke beliau mengenai topik yang sama, digital transformation. Jadi dia quote sesuatu yang menurut saya cukup menarik. Jadi ditanyain nih sama yang wawancara itu bahwa sebenarnya menurut dia digital transformation di Diamond itu sampai kapan? Pak Norman itu menjawab, proses digital transformation itu never ending. Karena ini adalah proses. Dan ketika kita melakukan proses ini, selalu ada hal yang harus kita improve melalui proses digitalisasi tersebut. Jadi proses digitalisasi itu never ending. Dan poin paling penting yang saya melihat dari Diamond, Mrs. Norman ini adalah mindset. Jadi mindset sebagai seorang pemimpin, dia melihat betapa pentingnya dia menerapkan digitalisasi tersebut di perusahaan sekelas Diamond. Jadi Diamond itu bisa dibilang sebagai sebuah perusahaan yang cukup berani investasi di digitalisasi ya. Dari produk, dari people, dan yang paling penting yang tadi, sebagai seorang pemimpin, mereka juga harus mengarahkan. Sebenarnya arah company-nya itu seperti apa? Ketika dia udah set seperti itu, digitalisasi merupakan sebuah mindset dari top management yang mungkin didorong oleh semua employee di dalam perusahaan itu. Karena kita nggak bisa ngomong digitalisasi kalau timnya kita masih pikirnya masih manual ya. Everything masih paper. Kalau nggak ada paper nggak bisa. Kalau nggak ada surat ini nggak bisa. Padahal kita udah ngomong digitalisasi nih. Kalau kita nggak bisa efisien, nggak bisa mengarahkan ke ada perubahan, ya proses itu nggak akan terjadi. Jadi digitalisasi bukan hanya semboyan, tapi sebuah mindset sama apa yang kita bisa improve dari operationnya kita. Jadi mungkin itu sih yang penting. Ya benar Pak. Ini menarik nih, kayak yang tadi Bapak bilang digitalisasi itu never ending. Karena kemarin saya sempat ada nemu konten juga, kayak ada orang tuh ngomong jangan pernah punya mindset ketika masih bisa dipakai, kenapa harus move gitu. Jadi ketika mereka masih pakai tools yang ibaratnya masih bisa berguna gitu kan, kalau better move, ya move gitu. Itu menarik sih Pak. Jadi kita bukan ngomongin digitalisasi itu artinya harus mereplace everything ya. Jadi emang
secara company kita juga harus melihat bahwa bagaimana proses digitalisasi yang tepat yang kita lakukan. Step seperti apa. Jadi kalau kita ngomong radikal juga mungkin sangat berbahaya. Tapi stepnya terlalu small, itu juga nggak kelihatan hasil. I see. Jadi mungkin dari Weaver yang kita sudah punya pengalaman ya di berbagai industri, berbagai segmen, itu mungkin jadi sebuah pengalaman yang kita bisa sharing, apa sih digitalisasi yang kita bisa lakukan bersama customer-nya kita. Ya, ya. Nah, kemarin itu kita get back ke belakang nih Pak ya. Karena di awal tahun 2020 kita sempat ada event. Nah, di situ Bapak bilang digital disruption saat ini sangat tinggi. Bisnis harus siap melakukan perubahan. Kalau kita berubah selama kita bisa, lebih bagus daripada kita berubah karena terpaksa. Nah, pas saya keinget gitu kan, wow, it happens gitu. Kayak suddenly gitu kan, tiba-tiba itu benar-benar terjadi gitu. Nah, pas Bapak kita benar-benar terjadi kayak gitu, Bapak pertamanya kayak gimana Pak? Reaksinya gitu. Sebenarnya ketika saya meng-quote itu, saya tidak memperkirakan ada pandemik. Karena saya nggak bakal. Cuma temanya lebih tepatnya ke banyak perusahaan yang terpaksa karena ya bisnisnya itu benar terkuras habis. Ya, misalkan transportasi yang online versus transportasi yang konservatif yang dulu. Ya, kita tahu nih transportasi yang online itu kan sekarang udah jadi de facto the winner ya dibanding yang non online yang tadi yang tradisional. Dan itu sebenarnya sesuatu yang kondisinya terpaksa nih dan mereka harus cari cara nih supaya bisa fight back. Cuma ya tadi 2020 itu sangat spesial. Everyone itu dipaksa. Di bulan 3 di Maret 2020 ya, dikasih sebuah rule bahwa everyone harus stop, nggak boleh ke kantor. Semua harus bekerja dari rumah. Ya mungkin saat itu semuanya dibongkar. Ada tools apapun dipakai, ada apapun dipakai, supaya ya karyawannya bisa dari rumah, bisa bekerja. Dan manusia itu menurut saya adalah makhluk yang sangat-sangat hebat ya. Di saat kita dipaksa, ya kita berusaha sekreatif mungkin. Dan kita melihat bahwa mungkin 2020 kita dipaksa memilih sesuatu dan kita jalankan. Tapi apakah itu adalah solusi yang terbaik? Apakah itu adalah solusi yang tepat untuk Anda jalankan sekarang? Jadi that's why kita melihat bahwa webinar kita menarik. Karena kita membring nih berbagai elemen yang sebenarnya ada di proses digitalisasi. Point coba dipaksain jalanin selama 2020 ini. Mungkin kita punya solusi yang better. Karena kita harus siap nih. Menurut survei yang dilakukan oleh Deloitte atau McKinsey, itu ternyata work from home itu bakal jadi tren. Itu pasti work from home sebagai sebuah tren baru untuk perusahaan itu secara bekerja. Collaboration secara online itu bakal menjadi kunci sebuah perusahaan untuk tetap bergerak. Ya. Berarti ada kemungkinan nih Pak, kita juga akan hapuskan yang namanya work from office gitu. Jadi lebih mengutamakan remote working. Ada kemungkinan seperti itu nggak Pak? Menurut saya itu sangat memungkinkan, apalagi untuk industri-industri seperti Weaver ya. Menurut kita sangat memungkinkan. Saya belum melihat bahwa dalam kondisi apa yang kita mesti harus work from office dengan kondisi sekarang ya. Dengan tools yang kita pakai, dengan cara kita berbisnis, dengan cara yang kita lakukan, saya belum melihat bahwa ada urgensi kita perlu balik ke work from office sekarang. Kecuali dalam rangka ya
sangat beda ketika kita lakukan Zoom meeting maupun live meeting, kita nggak ketemu langsung dan feelingnya beda. Nah, saya percaya bahwa teman-teman yang ada di Weaver itu saat Iya, ini aku rasa itu pada kangen nih untuk ketemu, bisa ngobrol langsung. Nah, itu sesuatu iya Pak, human benar Pak. touch yang tidak bisa tergantikan oleh online work from home sekarang. Iya, benar. Benar banget Pak. Oke, kita udah hampir 30 Ya. menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nih, lebih jauh. Mumpung saat ini Pak Robert lagi meluangkan waktu ya kan Pak? Boleh tanya dari kolom komentar. Mungkin dari teman-teman kantor yang sekarang lagi nonton juga boleh nanya-nanya nih. Kan kalau siang hari agak sulit mau ngobrol santai kayak gini ya Pak ya. Ya, benar. Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa Mungkin pada akhiri di malu-malu sini. kali mau bertanya. Iya, pada malu-malu. Nanti bisa langsung DM aja mungkin atau kolom komentar. Nanti kita share-nya juga di IGTV dan di LinkedIn kita ya, video ngobrol-ngobrol ini. Atau bisa langsung get back ke aku atau langsung ke Pak Robertnya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Robert untuk waktunya malam ini. Semoga, aduh ada yang bertanya nih. Oke, stay Dari safe Bebek ya. Sakti, halo Bebek Sakti. Sejauh mana Weaver sudah beradaptasi dengan kondisi pandemi? Gimana nih Pak? Mungkin Tari bisa jawab. Kok jadi saya? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan setelah pandemik ini? Cara kita bekerja, menurut kamu kita udah cukup bisa adaptasi belum terhadap kondisi pandemik ini? Kalau secara company itu bisa banget ya, karena misalnya dari awal sebelum pandemi juga kita kayak pakai collaboration tools gitu kan udah dari awal gitu Pak ya. Kita Ya. aplikasi chatting gitu kita nggak pakai aplikasi yang personal gitu, kita nggak pakai WhatsApp dan segala macem. Nah terus kalau awal pandemi sih memang agak-agak kaget juga karena work from home dimana ya kayak kan nggak mempersiapkan ruang kerja gitu di rumah sendiri, paling kerja ya udah eh, di kasur gitu kan sambil pakai meja lipat gitu, jadi lama-lama agak nggak nyaman gitu kayak sebulan 2 bulan. Terus ya udah mulai balik ke kantor lagi, kayak di kantor cuman 3 sampai 4 orang gitu kan, ya lumayan lah kayak ngobrol-ngobrol, soalnya kalau di rumah tuh kadang nggak ada gangguannya juga gitu kan ya, nonton dulu apalagi kalau siang-siang tuh orang tua kadang nonton Indosiar Pak. Ya kisah perempuan yang tersiksa gitu kan, nah kadang saya jadi nggak fokus gitu, aduh ini gimana ini gitu kan. Tapi lama-lama ya kayak oke, balik lagi ke rumah, set meja kerja yang bener gitu kan. Terus kalau secara eh, sistem platform kita pakai lengkap, terus kolaborasi enak banget, nggak bisa pakai bisa pakai Lark, bisa pakai apa aja gitu kan. Jadi karena udah terbiasa aja sih sekarang, jadi udah lebih enak dan udah lancar gitu. Ya. Dan mungkin kondisinya ya kalau kita melihat bahwa secara Weaver kita operation office-nya ada 3 tempat. Surabaya, Jakarta, Batam. Dan sebenarnya dari awal saya rasa di kita untuk kolaborasi secara online itu sudah menjadi part of the native ya kita ya. Jadi menurut saya udah gak heran kita merasa bahwa kolaborasi secara online. Dan mungkin benefit yang saya lihat dengan work from home ini adalah terutama teman-teman yang ada di Jakarta dan Surabaya ya.
Anda itu menghebat banyak waktu ketika lakukan travel. Which is di Jakarta itu ya ya kita tahu sendiri Jakarta kondisi travelnya Iya seperti betul. apa ya. Dan itu berapa waktu yang kita udah hemat. Tapi mungkin ada poin jeleknya. Poin jeleknya adalah work from home ini kadang-kadang meetingnya kita cukup gila ya saya rasa ya kalau kata yang saya bisa pakai ya. Itu back to back-nya itu bisa bisa sangat full sehingga kadang-kadang itu mau mau istirahat bernafas sebentar aja kayaknya wah mentok nih. Kadang-kadang udah sampai jam 5 aja rasanya udah capek sekali dibanding dibanding normal office hours ataupun yang kita dulu work from office nih different. Dan yang kedua itu mungkin yang tadi yang saya sebutkan itu human touch-nya itu hilang. Human touch-nya hilang. Jadi kita Ya. nggak bisa lagi banyak ya kontak langsung, nggak bisa lagi ngobrol secara langsung. Itu juga mungkin poin yang menurut saya salah satu poin yang harus kita Iya benar. Yang paling kerasa banget itu ini Pak, Oke. jajan GoFood-nya jadi hemat, jadi berkurang. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak ya dari teman-teman? Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa akhirin ya Pak ya. Oke. Oh ada lagi nih, tiba-tiba ada lagi nih Pak. Dari Larry Him, sekarang gantian Pak, WFH meetingnya back to back. Kalau visiting masih bisa bernafas pas travel another venue. Itu ya tadi kita bilang kan yang back to back. Kalau visiting itu apalagi kalau travel travel ya, kayak Larry travel dari Batam ke Jakarta, at least ya ada small small suasana yang berbeda lah. Sekarang mungkin jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Yang satu poin yang hilang. Iya. Mm-mm. Oke, kayaknya benar-benar kita harus akhirin di sini dulu Pak ya. Oke, Ya, kalau gitu terima kasih Bapak untuk waktunya dan jawaban-jawabannya. Ya, kita mungkin nanti bisa bikin lagi yang kayak gini lain kali Pak ya, dengan tema yang berbeda dan lebih menarik. oke, Oke, kalau stay gitu safe ya. makasih. Ya, terima kasih Bye. Bapak. Makasih juga yang udah nonton. Bye-bye.